Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya, sahabat tani dimanapun berada ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, mohon dukungannya ya, like dan juga subscribe. Saya doakan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usahanya. Nah, jadi ini ya kondisi cabai kita usia 15 hari setelah tanam. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan ini bibit saya ini yang saya tanam itu sortiran dari kawan ya, benih kecil-kecil, jadi sisaan dari kawan. Nah, kemarin pemupukan pertama itu usia 10 hari, dan untuk kali ini rencana untuk pengocoran yang kedua. Nah, jadi ini ya kondisinya, ada serangan bercak daun, dan tadi di sana juga ada serangan tungau ya, karena lahan saya ini itu sebelahan cabai tua yang tidak ada perawatan bias kayak. Nah, jadi lahan saya ini bekas cabai ya, kemarin terus saya tanam cabai lagi, tapi yang separuh itu ditanami orang tua itu cuman untuk makanan sendiri, enggak dijual, jadi tidak dirawat-rawat, yang penting diambil buahnya tok kalau buah. Nah, ini ya yang saya katakan tadi, ini kondisi cabai yang terkena serangan tungau nih. Jadi ditandai dengan daun itu menggulung seperti ini ke bawah, kemudian kecoklat-coklatan ini ya, warnanya kecoklatan, ini serangan tungau. Jadi ini nanti juga rencana langsung kita spray ya. Nah, itu jadi kondisinya lahan saya itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya lur ya, setiap lahan, setiap daerah yaitu berbeda-beda ya, tingkat kesuburannya dan juga tingkat hamanya itu saya rasa berbeda. Nah, daerah saya ini Sumatera Selatan ya, satu desa dengan desa sebelah saja loh, itu tempat saya ini sudah ada perbedaan, karena ya dari datarannya saja itu tidak merata, kemudian tingkat kesuburan, tekstur tanah itu juga tidak merata. Oke ya, jadi untuk pemupukan kali ini apa saja yang saya gunakan ya, dan sekaligus nanti setelah pengecoran langsung saya akan melakukan penyepraian dengan insektisida dan juga fungisida. Oke, simak untuk selanjutnya. Namun sebelumnya mohon dukungannya, tekan tombol like dan juga subscribe supaya tambah semangat. Oke, nah kawan-kawan semua ya, jadi untuk pengecoran kedua kali ini saya menggunakan, di sini ada 4 bahan ya. Untuk unsur hara saya masih menggunakan Ultradap, cuman ini ya saya belum menambahkan unsur hara lengkap NPK, belum, karena melihat kondisi tanaman kita yang tidak serempak, karena bibitnya yang memang dari awal tidak serempak, karena memang benih sortiran ya, sisa dari kawan. Dan juga melihat situasi kondisi lahan yang di bawah perakaran itu istilahnya agak keras, agak bantat ya. Nah, jadi untuk pengecoran kedua kali ini saya kembali menggunakan pengaplikasian Anfus, ini Trichoderma dan asam humat. Nah, untuk asam humat dan Anfus itu sudah saya lakukan di pengocoran sebelum pindah tanam. Nah, jadi untuk pengocoran yang kedua setelah pindah tanam ya, nah saya menggunakan ini lagi. Tujuannya untuk mengembalikan gemburan tanah di bawah akar itu ya, supaya nantinya unsur hara itu bisa mudah diserap, karena memang lahan kita yang kurang subur sebenarnya. Kemudian nah, ini hormon pertumbuhan ya, merek dagang Jimmy Hantu, ini sisa tanaman kemarin sebenarnya. Nah, seharusnya ini masih menggunakan asam amino, cuman
habis ya. Ini saya gunakan ini sama aja, sama-sama untuk pertumbuhan. Oke ya. Nah, untuk takaran ataupun dosis saya menggunakan 4 sendok makan. Untuk di yang pertama, pertumbuhan pertama itu menggunakan 3 sendok makan. Nah, untuk kali ini kita tambah 1 sendok makan Ultradap. Kemudian ini untuk pupuk hayati ya, Jimmy Hantu, hormon pertumbuhan itu 30 ml. Dan diaduk sampai rata ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tangki kocor. Jadi larutannya kita bagi 2 ya, dipisah dulu ya biar nggak gelut. Nah, baru untuk yang kedua ini infus dan juga asam humat. Ini takarannya 2 sendok makan. Kita buat larutan sendiri, baru kita satukan ke dalam tangki kocor. Dan ini untuk penyepraiannya ya, yang saya gunakan itu untuk fungisida bahan aktif chlorothalonil. Ini untuk penyepraian kedua ya, sistemnya kontak. Kemudian untuk insektisidanya bahan aktif Pyridapen merek dagang Summit. Ini karena sudah menunjukkan ada serangan tungau ya. Nah, untuk penyepraian yang pertama kemarin saya menggunakan Mancozeb fungisidanya, dan insektisidanya menggunakan bahan aktif Nitenpiram. Dan untuk pupuk daunnya saya tambahkan ini magnesium sulfat. Jadi magnesium sulfat itu unsur hara makro sekunder ya. Kalau NPK itu unsur hara makro primer. Nah, magnesium sulfat ini unsur hara makro sekunder ya, termasuk satu lagi kalsium. Jadi kita tambahkan lewat penyepraian. Oke ya, ini langsung saja kita melakukan pengocoran di lubang tanam itu dengan dosis kira-kira 100 ml ya, sampai 150 ml. Jadi itu saja ya, hanya sekedar berbagi. Jadi di sini bukan maksud menggurui ya, saling bagi informasi lah sesama petani ya. Ya, sesuai dengan pepatah ya, lain lubuk itu lain ikannya, jadi lain orang itu lain caranya. Semoga ada manfaatnya.